Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para juri, para pencatat waktu, para sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini tidak akan pernah ada tanpa kemahakuasaannya. Tuhan segala biji debu hingga luasnya alam semesta. Terima kasih padanya dan pujilah Dia atas semua hal yang telah Dia berikan kepada kita. Dan semoga kita tidak melupakan sholawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan rekan-rekannya, pengikutnya hingga saat ini. Hadirin sekalian, di saat yang membahagiakan dan penuh keberkahan ini, kita berkumpul di tempat yang indah ini, di mana dalam beberapa menit ke depan, saya ingin berbagi pandangan saya tentang peran santri, pemuda Islam dalam membangun Indonesia. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada Anda semua terlebih dahulu. Apakah Anda mengenal Jenderal Sudirman? Pernahkah Anda mendengar tentang Imam Bonjol? Bagaimana dengan Bung Tomo? Siapakah sebenarnya? Ya, kau benar. Mereka adalah pahlawan Indonesia dan sekedar informasi, mereka adalah santri. Saudara dan saudariku, apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata mahasiswa Islam? Apakah mereka orang-orang yang hanya belajar tentang Islam? Atau mungkin orang yang aktivitasnya hanya sekedar membaca buku, menghafal Al-Quran dan berdoa? Atau masyarakat yang hidup sederhana dan bekerja keras memenuhi kebutuhannya? Tidak, itu adalah perspektif yang salah. Santri adalah orang-orang yang banyak belajar tentang Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menjadikan dunia ini lebih baik dari sebelumnya. Hadirin sekalian, saya seorang pelajar Islam. Sebelum saya menjadi santri, banyak yang mengatakan maaf, saya bisa menjadi homoseksual dengan menjadi santri, karena saya tinggal di tempat yang dikelilingi oleh laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Mereka juga mengatakan saya bisa saja diklaim sebagai teroris, karena saat ini banyak umat Islam yang mengaku sebagai teroris. Tapi setelah saya mendaftar di sebuah pesantren dan menjadi santri, saya bersyukur banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana saya diajari bagaimana caranya menjadi muslim yang baik. Yang di sana itu juga saya diajari bagaimana hidup dengan cara yang sederhana. Saya diajari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan saya diajari bagaimana menjadi pemimpin negara ini. Bagaimana hal ini menunjukkan bahwa para santri benar-benar diajarkan untuk menjadi agen perubahan yang mampu membawa negara ini menuju kejayaannya dan berdasarkan kaidah Islam. Saudaraku, kita tahu bahwa negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar adalah Indonesia. Diperkirakan jumlah penduduk beragama Islam terbesar adalah sekitar 85% dari total 257,9 juta penduduk Indonesia. Jumlah yang besar ini seharusnya mampu menjadi negara Islam yang ramah. Namun sayang, kita bisa melihat fakta yang terjadi saat ini. Perampokan terjadi di mana-mana, dan sebagian besar perampokannya adalah umat Islam. Banyak gadis tak berdosa diperkosa, dan sebagian besar pemerkosanya adalah Muslim. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam yang melakukan perbuatan keji tersebut adalah umat Islam yang tidak pernah belajar tentang Islam. Mereka memperoleh status sebagai seorang Muslim hanya karena mereka dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Orang-orang itu dengan sengaja merusak nama baik Islam dan hanya menjadi sampah warga. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya, sehingga mereka seenaknya saja tanpa memikirkan dampaknya bagi diri mereka sendiri, bagi bangsa dan agama. Hadirin sekalian, Indonesia, kita membutuhkan seseorang yang dapat mengubah situasi buruk yang terjadi di negara tercinta ini. Kita membutuhkan sosok yang mampu mengharumkan nama Islam di mata dunia. Kita memerlukan seseorang yang dapat menjadi teladan bagi seluruh umat Islam agar masyarakat mengetahui betapa baiknya Islam. Hadirin sekalian, jadi
Siapa lagi yang akan menjadi orang yang baru saja saya sebutkan selain mahasiswa Islam? Kitalah satu-satunya yang bisa membawa negeri ini menuju kejayaan berdasarkan kaidah Islam. Karena kita telah diajarkan tentang dengan sempurna dan memerintah seseorang dengan tegas. Dan pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk membangun negeri ini? Berikut beberapa cara yang menurut saya bisa kita lakukan. Pertama, memperdalam ilmu agama Islam, membaca Al-Quran dan As-Sunnah lebih banyak serta memahami maknanya karena petunjuk bagi setiap umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, ciri-ciri muslim yang sejati akan terbangun dalam jiwa kita dan kita bisa menjadi muslim yang lebih hebat.